Misalkan kita punya gaji sekitar 10 juta rupiah nih, Ya, kira-kira simulasi untuk mengalokasikan gaji kita untuk beli tiket konser ini berapa banyak sih? ya. Sebenarnya ini kan kita bagi 5 ya, ada pengeluaran, ada utang, proteksi, investasi, dan hiburan. Pengeluaran idealnya 50% dari total pemasukan. Kemudian utang itu maksimal 20%, proteksi 10%, investasi 10%, hiburan 10%. Nah, di hiburan ini sebenarnya salah satunya adalah budget untuk konser. Bisa konser, sebenarnya hiburan kan banyak. Konser, kemudian biaya lain seperti kita nonton di bioskop atau kita jalan-jalan itu juga masuk biaya hiburan. Kalau misalnya pun kita potong sama biaya-biaya jalan-jalan mungkin di 500.000 berarti kalau misalnya pemasukan 10 juta. Tentu saja ini tergantung dari kepribadian masing-masing. Mungkin budgetingnya ada yang bahkan bisa pengeluaran cuma 40%, sisanya untuk investasi dan segala macam. Ini bukan tetap ya, bukan perhitungan tetap, tapi yang pasti adalah salah satu komponen yang bisa digunakan adalah di dana hiburan ini yang sebenarnya setiap bulan itu nggak apa-apa kita siapin budget maksimal 10-15% dari pemasukan kita. Oke, misalkan sudah terkumpul nih duit ataupun nggak alokasi dari gaji kita untuk pos hiburan atau untuk nonton konser. Misalkan kita udah bisa menutupi beli tiket konser Coldplay. Ini masih lama loh, masih November mendatang. Kalau nanti ini kan tiba-tiba bakal ada konser Bruno Mars juga dalam waktu dekat. Nah ini gimana nih kalau kita udah alokasiin duit buat Coldplay, tapi satu sisi kita juga pengen nonton Bruno Mars dan bahkan ini konsernya akan berlangsung di luar negeri. Saya rasa kalau pemasukannya 10 juta mungkin harus pilih satu ya. Karena nggak bisa pilih dua-duanya Mas. takutnya di tabungannya nanti kepotong habis. Kecuali kita utangnya ini masih 0%. Jadi ini kan 2 juta ini maksimal. Kalau misalnya utang kita belum ada utang sama sekali, belum ada tanggungan KPR, belum ada kredit motor, belum sama sekali nggak ada utang, mungkin ini bisa dipakai. Bisa pakai kartu kredit misalnya. Ini kan utang adalah jalan ninja ya Mas? Iya, ya? tapi dengan catatan nggak boleh lebih dari 20%. Oh batasnya 20%? Iya, 20%. Oke. Itu per bulan pembayarannya. Jadi kita harus hitung nih sama bunga segala macam nyampe gak 2 juta. Kalau misalnya lebih dari 2 juta pembayaran tiap bulan dengan bunga mendingan nggak usah lewat, pilih salah satu. Oke, tahun ini kan konser semakin banyak ya. Tadi kalau kita sudah alokasikan untuk beli tiket konser Coldplay sudah ada alokasi khusus misalkan oke lah kita sudah bisa menuhi. Kemudian untuk konser Bruno Mars nih kita jatuhnya ngutang ya. Terus nanti ada konser Taylor Swift. Kemudian juga bakal ada David Foster dan sebagainya. Kalau pakai pay later nih boleh nggak sih? Kita lihat bunga sih ya, bunga per bulannya berapa. Jangan sampai, itu kan pay later tetap masuknya ke utang 2 juta ini. Jadi 2 juta ini tuh mau utang pakai pay later, mau pinjol, mau KPR, mau kredit motor, kredit mobil, apapun cicilan per bulannya itu adalah 20%, 25% deh maksimal dari semuanya. Jadi jangan sampai semuanya dipakai untuk kegiatan konsumsi karena sebenarnya 2 juta ini kan bisa dijadikan untuk kredit produktif juga, bisa untuk buka usaha tadi kita cari penghasilan tambahan, kita buka usaha malah diputar lagi duitnya sebenarnya bisa juga ke situ. Jadi porsi 20% ini jangan sampai kemudian benar-benar habis 20 atau 25% dari utang ini kita pakai untuk konsumsi semua. Kita harus pikirin juga mungkin ke depan ada KPR, kita harus beli rumah atau misalnya kita harus beli kendaraan. Jadi bisa jadi uang jaga-jaga juga nanti karena ini pokoknya intinya jangan sampai full kita pakai cicilan per bulan sampai 20-25% dari pemasukan pokoknya kita. kalau kayak pay later, pakai kartu kredit ini pokoknya yang pasti maksimal 20% yang nggak boleh lebih. Nah tapi kalau misalnya nanti kita ternyata udah nggak dapet nih tiket war-nya, terus pas hari H gitu kita beli di calo, ini kan tentu harganya bisa 2-3 kali lipat. Nah ini kira-kira kita bisa ambil dana dari mana lagi nih Mas Robert? Kalau misalnya kita udah calo, bahkan kemarin tiket Coldplay udah ada jual di e-commerce itu 20-30 juta. Itu jatuhnya mungkin udah ke FOMO ya, lebih baik. Itu untuk tiket konser seharga normalnya berapa tuh Mas Robert? Yang seharga 11 jutaan itu dijual sampai 2 kali lipat, sampai 3 kali lipat. Itu udah ada di e-commerce kemarin pas pembukaan pertama kali. Jadi kalau misalnya itu kan artinya berarti tetap ada orang yang nyari sampai ke sana. Itu sebenarnya mungkin
Kalau misalnya memang dananya cukup, ya nggak masalah. Karena konser kapan lagi kan Coldplay di Indonesia. Nggak setiap bulan, nggak setiap tahun juga. Tapi kalau misalnya dananya nggak ada, ya jangan dipaksa. Jatuhnya nanti kita FOMO. Lebih baik ya udahlah kita nabung dulu, nonton. Mungkin di lain kesempatan, mungkin nggak di Indonesia, tapi setidaknya kita bisa lebih prepare, lebih jauh lagi jangka panjang kita nabungnya. Mungkin kita bisa nonton sekalian jalan-jalan di luar negeri, kan itu jauh lebih baik sebenarnya. Lebih enak juga. Jadi kita sekali dayung bisa nonton konser, bisa jalan-jalan juga. Jadi jangan paksain deh. Lebih baik gitu. Jadi jangan paksain, pokoknya harus kita prioritasin ya yang kira-kira mana nih yang kita mau nonton, jangan sampai semua pengen kita nonton. Thank you Mas Robert, dan selanjutnya kita simak yuk tips dan trik dari financial expert Robertus terkait gimana sih kantong anti jebol meski banyak konser. Silakan Mas Robert. Ya, kebutuhan konser untuk kita tonton tuh sebenarnya nggak masalah. Nggak ada halal dan haramnya. Nonton aja, tapi jangan sampai kita mengorbankan kehidupan kita setelah konser, kehidupan keuangan kita. Ngoyo untuk nonton konser tapi jatuh dalam utang, bunga gede, pakai pinjol, apalagi yang ilegal. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Lebih baik kita prepare deh, kita nabung jauh-jauh hari. Toh kalau misalnya kita nggak bisa nonton di Indonesia, ada alternatif lain, kita bisa nonton di luar. Atau kalau misalnya kita tetap maksa ingin nonton, pakailah cara utang. Tapi utang yang bijaksana. Bagaimana utang bijaksana? Pakai maksimal 20-25% per bulan dari total pemasukan kita. Misal pemasukan kita 10 juta, maksimal cicilan 2 juta aja itu udah cukup banget. Kalau misalnya masih maksa lagi dan udah nggak ada dana, ya udah lewatin aja dulu. Mungkin memang belum rezeki. Toh yang lebih kita harus prioritasin adalah kehidupan setelah konser. Kita masih harus makan setelah konser, kita harus masih bayar kontrakan, bayar sewa, dan lainnya. Jadi lebih baik tetap prioritasin bagaimana kehidupan kita setelah konser. Kalau ada duit mau nonton konser, ya silakan aja.